Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami cintai, anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 2 Jakarta, yang kami banggakan, para peserta didik di seluruh Indonesia, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada pembelajaran mata pelajaran tahfidz dalam materi surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apa-apa yang kita pelajari mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Kita awali kegiatan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajaran materi surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15, yaitu membaca surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15 dengan baik dan benar. Diharapkan kalian mampu memahami hukum bacaan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15 dengan baik dan benar. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu mendemonstrasikan hafalan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Oke anak-anakku, kita mulai pembelajaran materi surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Ma ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala
asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Baik anak-anak, kita bahas ya hukum tajwidnya serta terjemahan surah Al-Qalam ayat 1-15 ini. Mari kita simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Bacaan apa itu? Bacaan mad lazim. Mad lazim itu harus dibaca panjang. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Jadi harus dibaca seperti ini. Nun. Ya, ada 6 ketukan. Wal qalami wa ma yasqurun. Yasfu, po, bukan to tapi po. Ya, itu bacaan idbaq kok. Hukum tajwid namanya idbaq atau istilah harus diangkat. Ya, yasfu, bukan yastu tapi yasfurun. Ru itu dibaca juga ro, itu namanya bacaan tafkhim, tebal. Bacanya bukan ru tapi ru, ya. Run, ya, mat arid lis sukun diwakafkan. Terjemahannya, nun, hanya Allah yang tahu, wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu. Artinya selanjutnya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Kenapa Allah bersumpah dengan pena? Karena dengan pena kita bisa menulis segala disiplin ilmu pengetahuan. Dengan pena kita juga bisa menjelaskan segala ilmu pengetahuan. Makanya itu Allah bersumpah dengan pena di sini. Artinya dengan menulis itu berarti sangat penting, karena menulis itu adalah kunci daripada ilmu pengetahuan. Ya, lanjut ayat berikutnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, di sini ma bacaan mat jaiz munfasil. Anta bacaan ikhfa karena nun mati ketemu ta. Bi ni'mati rabbika bimajnun di qalqalah. Nun bacaan mat arid lis sukun. Nah, seperti ini dicatat, kemudian ntar ditulis di buku tulis kamu masing-masing ya. Artinya apa? Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Ayat kedua ini adalah mengingkari penyakit jiwa yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah. Mereka semua orang kafir menuduh beliau adalah orang gila. Padahal tidak seperti itu. Maka Allah mengingkari tuduhan mereka dengan ayat yang kedua ini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Seperti itu anak-anak. Ayat ketiga, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Nah, wa inna di situ wa inna laka. Ini innanya gunnah, laka la ajran, aja itu namanya qola. Ajran idhar karena tanwin ketemu ghin. Ghai lain, mamnun bacaan atarid lis sukun. Artinya, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Maksud ayat ketiga ini adalah beban berat atas kerasulan Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah yang dibawanya. Beliau akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Beliau akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena memang bebannya sangat berat sekali dalam menghadapi umat-umatnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ayat keempat.
ya. Ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun. Nah, di situ wa innaka, di situ bacaan gunna sama la'ala khuluqin bacaan idhar, azim bacaan mataharif, fasatubsiru ini bacaan qalqalah, itu namanya bacaan ora itu tafkhim, tubsirun mataharif tulis sukun. Nah, seperti itu anak-anak ya. Apa artinya ayat yang keempat? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad SAW itu punya akhlak yang sangat agung dan sangat luhur sekali. Sampai-sampai sahabat pun tidak bisa menggambarkan bagaimana perilaku atau akhlak Rasulullah SAW. Jangankan sahabat, istrinya saja Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bisa menggambarkan akhlak Rasulullah SAW. Bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah apa? Khuluquhul Quran, yaitu apa? Akhlaknya itu adalah terdapat semua dalam nilai-nilai Al-Quran yang sempurna. Seperti itu anak-anak. Kemudian ayat yang kelima, maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Nah, kata Allah, ya suatu saat kamu akan melihat mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi seperti itu. Meskipun Nabi dituduh seperti itu, ya dituduh orang-orang kafir seperti orang gila, ya, itu anggapan seperti itu sangat-sangat diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang kedua, ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya beliau adalah punya pekerti yang sangat luhur, dan itu semua akan dilihat oleh beliau dan orang-orang kafir. Semuanya akan terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Ayat berikutnya, bi ayyikumul maftun, ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman. Ini bacaan ikhfa, hati-hati, bacaan 2 harokat tuh ya 2 harokat. Bacaan ikhfa lagi 2 harokat. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Nah, itu ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Matahari tulis sukun. Apa artinya? Siapa di antara kamu yang gila? Nah, seperti itu. Makanya karena tuduhan orang-orang kafir seperti itu, ya, suatu saat dia akan melihat, mereka semua orang kafir akan melihat sebenarnya siapa itu yang gila, siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, siapa di antara kamu yang gila? Ayat ke-6 seperti itu menunjukkan bahwa itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya, karena itu adalah menunjukkan bahwa artinya adalah suruh berpikir, ya, suruh berpikir sebenarnya siapa yang gila. Apa orang-orang kafir itu? Sebenarnya orang-orang kafir itu sendiri yang gila, gitu. Kalau Nabi Muhammad adalah innaka la'ala khuluqin azim, mereka Rasulullah SAW berbudi pekerti yang luhur. Yang ketujuh, sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Suatu saat Rasulullah juga akan melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Orang kafir pun akan melihat siapa yang sesat dan siapa yang benar. Dan semua itu diketahui oleh semua. Ya, semua adalah Allah yang akan paling mengetahui siapa yang sesat jalannya. Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang dapat petunjuk. Seperti itu. Ayat berikutnya, wa fala tuti'il mukadzibin.
Nah, di situ bacaan mat arid sukun. Mat arid sukun. Waddu lau tudhinu bacaan qalqalah surah fayud qalqalah surah hinun mat arid sukun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Nah, di situ hati-hati bacaan idgham bi gunnah tanwin ketemu mim. Bacaannya 2 harokat. Halafim mahin. Ya, begitu ya, tidak boleh dibaca halafim mahin, nggak boleh. Tapi halafim mahin. Bacaan mat arid sukun. Apa artinya? Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ke-9, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak. Maksudnya apa? Nabi ya, mereka semua menginginkan ya Nabi menerima permintaannya supaya bersikap lunak sama orang-orang kafir. Bersikap lunak dalam hal apa? Menyimpang dari agama. Sehingga kalau Rasulullah mau ya, baru orang-orang kafir itu mau menerima apa-apa yang permintaan Rasulullah SAW. Nabi tidak mau seperti itu dengan menggadaikan agama kemudian mengikuti orang-orang kafir. Tidak seperti itu. Maka janganlah engkau patuhi, kata Allah, janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Iya, karena mereka semua adalah orang kafir ya, dan mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ke-10, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Mereka orang-orang kafir itu, orang yang mendustakan itu, orang-orang mukadzibin itu adalah orang-orang yang suka ya bersumpah. Sumpahnya tapi sumpah palsu, bukan sumpah yang beneran, tapi sumpahnya sumpah palsu. Dan suka menghina, suka mengejek, itu adalah sifat-sifat orang kafir. Suka meremehkan ya, suka menghina, suka mencemooh, adalah sifat-sifat orang kafir. Nah, seperti itu. Lanjut ayat berikutnya. Hammazim masya'im binamim. Bacaan nun, zim tanwin ketemu mim, baca idgham nun. Nah ya, masya bacaan mat wajib mutasil, kemudian bacaan idgham nun. Nah binamim mat arid sukun. Mereka semua orang yang mendustakan itu siapa? Yaitu orang yang mukadzibin itu orang-orang yang tidak percaya akan ayat-ayat Allah, suka mencela, suka memfitnah ya, suka meremehkan orang lain, suka menyebarkan fitnah. Itu adalah sifat-sifat orang kafir. Nah, seperti itu. Makanya jangan patuhi mereka. Kata Allah seperti itu, firman-Nya seperti itu. Lanjut ayat berikutnya. Man bacaan gunna lil khairi lain mu'tadin. Nah ini bacaan idhar, mu'tadin asim, bacaan matarid sukun, qatulim tanwin ketemu ba, itu bacaan iklab ya, iklab. Qatulim ba dzalika zanim ya, zanim itu bacaan mat arid sukun, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Orang-orang kafir itu terkenal kejahatannya, suka berkata kasar, tabiat kasar, melampaui batas, suka berbuat dosa. Nah itu semua adalah orang-orang mukadzibin, itu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Seperti itu anak-anak. Tolong tajwidnya ya, tajwidnya tolong diperhatikan. Ntar kalian tugasnya adalah
menulis hukum tajwid yang sudah ibu jelaskan, kemudian kalian tulis di buku tulis sebab-sebabnya apa, bacaan idgham bil gunnah sebabnya apa, seperti itu harus yang jelas ya. Makanya diamati, kemudian dicermati, jangan sampai salah dalam menulis. Ayat berikutnya, kana dza malin wa banin. Mereka tuh sombong ya. Kenapa sombong? Iya, karena dia kaya, banyak anaknya, dia kaya, banyak hartanya. Karena dia karena banyak anak dan banyak harta dan banyak anak, itu ya identik orang-orang seperti itu adalah orang kaya dan orang yang banyak keturunan itu biasanya sombong. Makanya dia suka mengejek, menghina, itu sudah biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang mukadzibin seperti itu. Makanya kita jauhi sifat-sifat itu. Jadilah ya, atau kita perjuangkan gimana caranya supaya kita punya akhlak seperti Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita lihat ya sejarahnya, Rasulullah itu punya perangai yang sabar, kemudian tidak pernah membalas kalau dicaci orang ya. Kemudian beliau juga sangat-sangat menghormati kepada orang lain, bahkan non muslim. Itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Memang benar-benar akhlak Rasulullah itu semua ada di Al-Quran, terdapat dalam nilai-nilai Al-Quran secara sempurna. Seperti itu anak-anak. Kana dza ifa dza maliu idgham bi gunna wa banin. Matahari tidak sukun. Idza tutla alaihi ayatuna qala asa ayatu matabi'i qala asatirul awwalin. Bacaan idbaq ya, itu bacaan isti'la. Tirul awwalin. Matahari tulis sukun. Apa artinya? Karena dia kaya dan banyak anak, makanya dia potensi sombong itu melekat dalam hati mereka. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, bahkan kalau ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, mereka cuma bilang, itu cuma dongeng-dongeng orang dulu. Seperti itu. Mereka tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Makanya dia selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya dikatakan adalah al-mukadzibin. Seperti itu anak-anak ya. Penjelasan dan sekalian kita memerinci hukum bacaan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kemudian kalian lihat tugasnya. Merangkum hukum bacaan tajwid dalam surah Al-Qalam ayat 1 sampai 15. Setelah kalian rampung, hafalkan dengan baik. Caranya menghafal adalah baca sampai 10 kali dengan bertajwid. Kalau sudah 10 kali belum hafal juga, 20 kali 20 kali belum hafal juga, 30 kali begitu sampai hafal. 30 kali belum hafal juga, kalian hafalkan sampai 40 kali dan sampai hafal, baru kalian menginjak ke ayat berikutnya. Kalau ayat 1 saja belum hafal, jangan pindah ke ayat yang lain ya, seperti itu ya. Jadi hafalkan. Kalau sudah lancar baru pindah ke ayat yang lain. Kalau belum lancar jangan pindah dulu, amburadul ntar hafalannya ya anak-anakku ya. Terus bersemangat belajar Al-Quran supaya kita semua menjadi ahli Quran dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW besok dari kiamat, karena kita adalah ahlul Quran. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufik wal. Nah itu anak-anak sebentar hafalannya yang sudah hafal ya direkam di video, kemudian kalian boleh saja upload ke e-learning ya, diupload ke e-learning. Yang kesusahan untuk mengupload ke e-learning ya sudah melalui WA boleh, tapi melalui grup ya. Oke,
Seperti itu saja. Silakan kalian komentari YouTube ini ya. Yang tidak mengerti kalian tulis di kolom komentar. Yang tidak mengerti bisa tanya di kolom komentar ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.